Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imel Dan saya Evi dalam acara Salam Pramuka dalam edisi Minggu 23 Agustus 2020. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Baik dong ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan bercerita lagi loh mengenai kegiatan-kegiatan seru lainnya. Iya nih teman-teman, bener banget. Kemarin kan kita sudah bercerita tentang kegiatan di Kecamatan Bogor Utara. Betul banget tuh Kak. Ada kegiatan menarik apa lagi sih Kak hari ini? Tadi itu seru banget loh Kak. Jadi kita meliput kegiatan seleksi unit protokol Keluaran Bogor Timur yang dihadiri Oleh siapa sih Kak? Hari ini kami bertemu dengan orang-orang yang mau berbagi ceritanya mengenai seputar protokol dan dunia kepramukaan secara luas loh teman-teman. Nah betul sekali Kak, tadi itu kita sempat berbincang-bincang dengan salah satu purna Dewan Kerja Ranting Bogor Timur yang saat ini menjadi anggota Racana di Universitas UIN Malang, yaitu Kak Alwi. Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum Kak Alwi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Kak. Ya. Oke Kak, mungkin bisa sapa-sapa dulu, dilanjut dengan perkenalan diri. Silakan Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Muhammad Wirakusuma. Saya dari Penegak Bogor Timur, Purna DKR Bogor Timur. Oke. Berarti ya Kak Alwi waktu itu menjabat sebagai DKR dari tahun berapa ya? Saya menjabat DKR itu dari kelas 10, yaitu tahun 2016. Dari 2016 sampai 2018. Karena kenapa sampai 2018? Karena saya harus lanjut kuliah ke Malang. Jadi otomatis PAW ya, pergantian antar waktu. Jadi saya sekitar 2 tahun aja di DKR Bogor Timur. Oke Kak, kan berarti Kakak pindah ke Malang nih. Di Malang itu masih lanjut pramuka atau gimana Kak? Ya, di Malang alhamdulillah saya masih lanjut pramuka. Alhamdulillah Racana juga aktif. Racana saya yaitu di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. UIN Malang. Oke. Ya. Mungkin bisa diceritakan Kak pengalamannya waktu di Racana apa masih sampai sekarang? Masih. Oke, Masih bisa pramuka. mungkin Kak diceritakan dari mulai menjabat sampai saat ini? Ya, untuk di Racana sendiri awalnya saya agak ragu gitu mau lanjut pramuka atau enggak di apa ya, di tingkat perkuliahan gitu. Akhirnya setelah sekian pikir-pikir masuk gak ya? Ya udah saya masuk karena ada beberapa perbedaan di sana yang menurut saya wah ini masuk gak ya? Masuk gak ya? Akhirnya ya udah masuk. Tapi perbedaan itu ya nggak begitu signifikan sih, nggak berpengaruh ke apa-apapun juga. Akhirnya saya masuk dan sekarang alhamdulillah saya di Dewan Racana itu menjabat sebagai koordinator dakwah dan hubungan masyarakat. Wah, luar biasa sekali Kak Alwi. Mungkin kan tadi ada perbedaan ya? Ya. Bisa dicontohkan perbedaannya itu seperti apa? Perbedaannya itu di Racana itu kita awalnya tuh perbedaan di kerudung. Kerudung di satuan putrinya, yakni yang biasanya coklat tua, di sana itu coklat muda. Oh, coklat. Kebayang Jadi ya, coklat muda. mirip sama baju Mirip ya? sama baju, bukan sama rok. Ya jadi kok saya mikir aneh juga Jadi ya. kayak kok beda. Jadi ya sebelum masuk tuh daftar, tanya-tanya, Kak kenapa gini-gini. Ya udah masuk dulu, ternyata emang ada adatnya begitu. Itu untuk adat. Untuk sekarang sih itu untuk adat doang jadinya. Kalau di luar ya kita tetap pakai coklat tua kayak sesuai SK seragam lah. Kalau waktu itu Kak Alwi sebelum masuk Racana kayak ada kayak gimana ya,
Kan kita kayak ada penerimaan tamu ambalan kayak gitu. Kalau Rancana itu namanya apa sih? Kalau Racana di sana itu namanya Kayak apa ya itu? Ke PTA kan kalau biasanya. Duh, saya lupa. Oh, ini Opramtara. Orientasi Pramuka Tamu Racana. Jadi kalau udah di tingkat Racana itu namanya Tamu Racana. Jadi dia tuh kan kita sama aja kan tamu Tamu ambalan. Di sana Tamu Racana. Nah, biasanya di Racana itu sebelum jadi anggota jadi tamu Racana dulu. Tamu Racananya itu nggak cuman pelantikan sekali, tapi ada sekitar space sesuai keputusan dari Racana masing-masing. Kalau di Racana saya itu ada sekitar space 3 bulan untuk melakukan penempuhan. Nah, penempuhannya itu sesuai Racana masing-masing. Baru setelah waktu yang ditentukan, baru ada pelantikan anggota. Kan misalnya pelantikan tamu ambalan itu, misalnya dia udah pelantikan tamu ambalan, dia otomatis sudah jadi anggota pramuka ambalan tersebut ya. Kalau di Racana enggak, dia biasanya ada tahap namanya tamu Racana dulu selama beberapa waktu. Kalau untuk kegiatan nih Kak, kegiatan selama Kakak jadi pramuka di Malang itu apa aja sih? Pasti kan udah ikut kegiatan kan pasti selama di Malang ini. Bisa diceritakan mungkin Kak? Kalau kegiatan, saya belum ikut kegiatan keluar ya. Paling cuman delegasi waktu kegiatan Sidparcap di Malang aja. Sisanya kegiatan-kegiatan internal. Kayak misalnya Racana kita ngadain lomba, kayak gitu aja sih. Oke Kak, sekarang kita kembali ke DKR ya, sebagai Purna DKR nih. Kakak bisa ceritakan mungkin pengalaman senang, sedih, duka di DKR selama waktu itu menjabat sebagai DKR? Oke, untuk DKR itu saya menjabat dari 2016 ya. Awal masuk kelas 10, ada open recruitment kan, yang bukan kebetulan ya, yang diketuai oleh Kak Muhammad Anggara, alumni dari satu sekolah juga, Mandua Kota Bogor. Itu kan udah disebar segala macamnya, ada perekrutan DKR, Dewan Kerja Ranting Baru ya. Terus akhirnya ya udah saya sama beberapa teman daftar. Setelah mengikuti seleksi segala macam, pengumuman alhamdulillah saya lolos. Udah gitu yang DKR tuh, DKR Bogor Timur ini yang awalnya nggak punya istilahnya sekretariat ya. Jadi selama masa jabatan Kak Angga itu alhamdulillah kita yang biasanya di SD sini nggak ada ruangan sama sekali, misalnya ya di ruang kelas aja gitu kan, atau di SD Katulampa, Bantar Kemang, iya belum punya sekretariat. Dan akhirnya pas jabatan Pak Camat yaitu Pak Adinovan ya, Pak Adinovan, Kak Angga sebagai Ketua DKR dan Pak Adinovan sebagai Pak Camat Bogor Timur, koordinasi segala macam karena ada pembangunan di gedung kecamatan, renovasi gedung kecamatan. Alhamdulillah akhirnya DKR Bogor Timur, atau bukan cuma buat DKR, sekretariat itu untuk seluruh pramuka di Bogor Timur. Jadi yang mau ke sana silahkan. Bukan hanya untuk DKR aja ya Kak? Untuk DKR aja. Itu sekitar tahun 2017 kalau nggak salah. Jadi yang biasanya SD ke SD, akhirnya kalau koordinasi tinggal di sekretariat. Begitu sih. Oke Kak, selanjutnya mungkin tanggapan Kakak untuk Pramuka Bogor Timur sekarang nih kayak gimana? Untuk Pramuka Bogor Timur sekarang, tentunya di masa jabatan yang baru ya, di Dewan Kerja Ranting yang baru ini yang diketuai oleh Kak Adit. Menurut saya semangatnya semangat baru ya? Semangat baru tentunya, iya. Masih bergejolak, gitu, masih fresh. Karena lingkungan teman-temannya juga, anggota DKR-nya pun masih baru. Dan juga Pramuka Bogor Timur, se-Bogor Timur ini menurut saya ada kemajuan-kemajuan. Seperti dari mulai apa Kak? Dari mulai kemarin misalnya Garuda, tetap misalnya antusias Pramuka Garuda ini tetap apa istilahnya? Tetap banyak gitu, tetap banyak kontribusinya, betul. Terus di Dewan Kerja Ranting ini harapan saya karena masih semangat baru, harapan baru, semoga
bisa memajukan Pramuka Bogor Timur, bisa menghimpun Pramuka Bogor Timur dengan segala sumber daya manusianya yang banyak gitu, yang banyak bisa dimanfaatkan yang ya. bisa dimanfaatkan, banyak mempunyai prestasi, Iya. pangkalan-pangkalan pun tidak kalah dari ranting-ranting di Kuarcap Kota Bogor ini. Oke, terakhir Kak, mungkin bisa kasih pesan untuk pramuka yang ada di Kota Bogor. Silakan Kak. Oke, untuk kakak-kakak pramuka Kota Bogor, jangan pernah malu untuk jadi pramuka karena kita punya undang-undangnya Kak ya. Kita punya payung hukum. Jadi jangan takut, dan juga pramuka pramudi, pramuka makin trendy. Terima kasih. Mantap. Terima kasih banyak Kak Alwi atas Siap, waktunya. sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah seru ya, ternyata menjadi salah satu anggota DKR dan Rancana. Nah, betul banget nih Kak. Jadi kita bisa belajar banyak hal melalui organisasi. Bahkan melalui pramuka kita bisa mempelajari tentang kehidupan loh Kak. Nah, tadi kan kita udah berbincang nih dengan salah satu Punan Dewan Kerja Ranting Bogor Timur. Sekarang kita akan mengajak teman-teman semua untuk berbicara dengan Kak Siti Nur Rahmawati yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Kerja Ranting Bogor Timur. Langsung aja yuk kita lihat video wawancaranya. Assalamualaikum Kak Rahma. Waalaikumsalam Kak Imel. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu ya. Ya. Oke Kak Rahma, mungkin bisa perkenalan dulu lebih jauh tentang ya. Kak Rahma. Ya siap. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Rahmawati. Saya dari DKR Bogor Timur sebagai Wakil Ketua. Di DKR sebagai Wakil Ketua ya. Iya. Oke Kak Rahma, mungkin bisa diceritakan selama menjabat sebagai Dewan Kerja Ranting Bogor Timur, baru ya berarti kemarin baru dilantik. Mungkin bisa diceritakan dari mulai pas dilantik itu rasanya kayak gimana, atau mungkin bisa diceritakan dari sebelum waktu itu seleksi DKR, bisa diceritakan pengalamannya. Kalau misalkan dari seleksi, emang satunya emang dari diri saya juga kayak ya udahlah coba dulu. Sebenarnya saya juga nggak terlalu ini ya kalau misalnya pramuka. Emang saya pramuka dari dulu tapi nggak terlalu paham gitu. Terus udah gitu saya coba belajar seleksi. Akhirnya udah seleksi kan langsung diumumin tuh ya siapa aja. Jadi udah dibagi Dewan Kerja. Terus pas saya kepilih jadi wakil ketua itu kayak langsung gimana ya? Gak nyangka. Iya gak nyangka banget. Kayak langsung salting gitu, langsung ya Allah gak nyangka banget gitu. Terus akhirnya disuruh bikin waktu buat pelantikan kan. Akhirnya alhamdulillah pelantikannya juga lancar. Itu pas pelantikan sumpah deg-degan parah sih itu. Luar biasa banget ya berarti. Baru banget. Terus Dilantiknya sama siapa ya kalau boleh tahu? sama Kak Ang, sama Ketua Kuaran ya. Oke Kak Rahma, mungkin bisa diceritakan juga keseruannya. Kan pasti bukan hanya keseruan dalam ruang lingkup di DKR aja, tapi di luar DKR pasti Kak Rahma juga sering kayak main bareng, terus cerita bareng sama anak-anak DKR yang lain atau sama pramuka yang lain. Mungkin bisa ceritakan keseruannya. Iya. Kayak kita misalnya main keluar kayak gimana? Oh, kalau misalnya main keluar sih paling kita ke rumah-rumah gitu. Sesuai moto nggak boleh pulang sebelum makan gitu. Iya. Jadi kalau misalnya abis kegiatan DKR itu biasanya suka kayak ke rumah-rumah gitu, kayak open house merekanya. Kayak main-main gitu. Selama menjabat sebagai Dewan Kerja Ranting Bogor Timur nih, ada gak sih hambatan ataupun kesulitan dalam menjabat di DKR? Ada sih, ada beberapa. Ya mungkin karena faktor orang tua dan emang kadang anak-anaknya susah dikontak gitu kan. Jadi itu yang emang sulit, kurang gercep. Mungkin ada harapan untuk DKR kedepannya untuk Pramuka Bogor Timur? Ada, semoga DKR lebih lebih maju gitu. DKR Bogor Timur tuh lebih kayak aktif lagi, jadi nggak mati gitu. Kita harus buktiin ke yang lain juga kita tuh hidup loh gitu. Nah jadi harus eksis sih. Kalau untuk Pramuka Kota Bogor nih, apa harapan Rahma? Atau untuk mengasih pesan, silahkan. Buat Pramuka Kota Bogor ya? Iya. Semoga Pramuka Kota Bogor sukses. Amin. Jadi semoga pramukanya baik dan selalu kompak.
Oke Kak Refma, terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih, maaf mengganggu di sela kesibukannya. Ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren ya kakak yang satu ini. Oh iya dong Kak, setiap pramuka itu pasti keren banget. Oke nih Kak, selain itu ada cuplikan menarik lagi loh dari perwakilan peserta putra dan putri yang akan menjadi calon unit protokol Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Bogor Timur. Langsung aja yuk kita lihat bareng-bareng cuplikan berikut ini. Oke, assalamualaikum Kak Reval. Waalaikumsalam Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin bisa disapa dulu teman-temannya. Halo kakak-kakak, perkenalkan nama saya Muhammad Revaldi dari Mandua, Kota Bogor. Umur saya masih 15 tahun. Saya tinggal di Kayu Manis, Kota Bogor. 15 tahun berarti mau 16 ya? Iya. Nanti tahun ini? Eh. Oke Kak Reval, ini kan jadi salah satu ini ya peserta seleksi calon unit protokol. Iya. Gimana sih perasaannya? Perasaannya tuh tegang ya, tapi nggak terlalu sih. Karena udah biasa soal gini-ginian aja. Oke, mantap sekali. Mungkin bisa diceritakan keseruan dari tadi pagi sampai Soalnya dengan tuh, saat ini? Dari tadi tuh ngomong tentang bicara di depan umum soal kepramukaan, apa tentang materi. Itu tuh bikin tegang deg-degan. Dan aduh, untung udah biasa dari SMP juga udah begini. Jadi nggak first time ya untuk Ya. public speaking. Ya. Tadi seleksinya apa aja nih kalau boleh tahu? Seleksinya itu tadi public speaking sama wawancara. Wawancara. Tadi wawancaranya ditanya apa aja mungkin atau Wawancara tuh tentang untuk apa masuk sini, unit protokol tuh apa. Ya, gitu-gitu. Oh, kayak gitu. Di Mandua sekarang kelas 10. 10. Kelas 10. Oke, berarti baru masuk ya. Bisa diceritakan mungkin tanggapan Kak Eva ini tentang pramuka yang ada di Bogor Timur. Kan walaupun baru tapi pasti punya tanggapan tersendiri dong, kayak for apa ya, experience gitu tentang pertemuan pertama. Pertemuan pertama tuh belum pada kenal ya, jadi kurang bersosialisasi tentang Bogor Timur nih. Soalnya saya dari kabupaten ya. Oh, dari kabupaten, tapi Iya. udah kenalan nih sama teman-teman yang sekarang. Kan banyak belum. dari beberapa pangkalan juga. Oh, belum semuanya. Iya. Oke nih Kak Eval, mungkin bisa kasih pesan untuk pramuka Kota Bogor dan pramuka Bogor Timur khususnya. Pesan-pesannya? Untuk pramuka di Bogor Timur dan sekitarnya, tetap semangat dalam mengikuti kegiatan yang positif, stay at home and stay safe. Oke, terima kasih Kak Eval atas waktunya. Ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Kak Raden. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa disapa dulu teman-teman. Oke, Kak Raden ini sebagai peserta ya, peserta seleksi unit protokol. Mungkin bisa perkenalan diri dulu, dari mana, rumahnya di mana, umurnya berapa sekarang? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raden Daria Arwinda Wirabrata. Saya dari Pangkalan SMA Negeri 3 Bogor. Umur saya baru 16 tahun. Alamat rumah di Cilebut, di Pesona 2 Cilebut. Oke, kan mendaftar ya sebagai calon protokol nih. Gimana perasaannya sih selama melaksanakan kegiatan seleksi ini? Perasaannya yang pertama nervous banget Kak. Kayak Nervous. tegang banget, takutnya First gugup. time? Iya, first time. Gugup di wawancaranya, takut dari Iya. salah-salah kata. Tapi gimana, lancar? Alhamdulillah lancar. Udah sampai tahap berapa nih seleksinya? Tahap sampai apa tadi terakhir? Abis dari public speaking. Public speaking ya. Tadi public speakingnya ngapain aja nih Kak? Tadi public speaking kita ditanyain tentang fungsi dan peran pramuka dalam masyarakat. Oke. Untuk Kak Raden, kedepannya kalau misalnya udah jadi protokol nih ya, udah jadi protokol, mau kayak gimana Kak kedepannya? Mau ada rencana apa mungkin? Yang pasti kedepannya rencana saya pasti bakal belajar terus tentang protokol pramuka. Apalagi saya baru juga untuk dalam pramuka ini. Yang pasti banyak-banyak belajar dari teman-teman yang lainnya juga. Berarti ini teman-temannya juga baru ya, baru Iya. kenal semuanya. Oke, terakhir nih,
Mungkin bisa kasih kesan dan pesan untuk kegiatan dari mulai tadi pagi, dari mulai pembukaan sampai dengan saat ini. Pesan-pesan ya. Kesan dan pesan saya untuk seleksi protokol ini, kesannya yang pertama seru banget gitu. Di sini kita jadi bisa nambah wawasan, tali silaturahminya makin panjang, banyak temen dan kenalan juga. Pesannya yang pasti buat semuanya yang misalkan tidak terpilih untuk seleksi protokol ini tetap semangat, jangan pernah putus asa untuk semuanya, jadi tetap semangat semuanya. Oke, saya tadi lihat itu ada moto, bisa disebutkan mungkin motonya? Moto saya, jika orang lain bisa, maka saya juga pasti bisa. Oke, terima kasih banyak Kak Raden atas waktunya. Mungkin ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali ya kegiatan seleksi protokol ini. Iya Kak, selain bisa menambah teman dan meningkatkan tali silaturahmi, kegiatan tersebut juga dapat menjadi pengalaman baru bagi para anggota pramuka yang baru saja akan turun ke masyarakat nih teman-teman sekalian. Ya. Mantap sekali lah, pokoknya kalau bicara soal anggota pramuka nggak akan habis soal kerennya. Ya dong Kak, kegiatan seleksi protokol kali ini juga turut dihadiri oleh perwakilan dari Dewan Ranting Bogor Utara loh. Bidang Litef yaitu Kak Gary Algifari Yang akan membagikan pengalamannya. Teman-teman mau dengar nggak? Yuk kita lihat lagi video yang satu ini. Assalamualaikum Kak Gary. Waalaikumsalam Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Kak Gary mungkin bisa disapa dulu. Halo Kak. Bisa perkenalan juga? Baik Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gary Algifari dari Pangkalan SMK Negeri 2 Kota Bogor. Saya menjabat sebagai Pradana dan saya juga di Dewan Kerja Ranting menjabat sebagai Kabid Litef. Dan di Bogor Utara juga saya menjabat sebagai Forum Anak Bogor Utara, ketuanya saya. Ya, alhamdulillah di Bogor Utara saya banyak ikut organisasi-organisasi Kak. Mantap sekali ya Kak Gary. Oke Kak Gary, udah berapa lama sih ikutan organisasi yang tadi disebutin semuanya? Udah mulai dari kapan? Kalau pramuka itu kan saya di Pangkalan memang dari kelas 10 ya, sudah mulai aktif pramuka di Pangkalan. DKR saya baru dari tahun kemarin saya ikut seleksi PAW-nya Bogor Utara. Untuk forum anak sendiri saya ikut dari tahun 2018 Kak. Oke, gimana sih perkembangan organisasi yang tadi disebutkan di Bogor Utara? Apakah peminatnya banyak? Terus juga apakah keseruannya kayak gimana? Untuk DKR dulu ya Kak? Ya, boleh. Ya untuk DKR ya alhamdulillah gitu. Saya itu merasa ada kekeluargaannya itu sangat terasa banget tuh. Bogor Utara itu sangat terasa kekeluargaannya, enak untuk diajak kerjasamanya, anggota-anggotanya. Terus dari yang forum anak juga alhamdulillah tahun 2018 emang sedikit turun peminat-peminatnya, dan alhamdulillah mulai tahun sekarang tahun 2020 ini alhamdulillah sudah mulai banyak Kak anggota-anggotanya. Berarti udah mulai banyak ya peminatnya untuk udah forum mulai anak banyak juga. Siap. Oke Kak Gary, mungkin bisa cerita sekarang pengalaman di khusus nih DKR. Oh di DKR. Nah, pengalamannya kayak pernah dapat apa aja sih materi ataupun mungkin bukan pengalaman DKR hidup, saja, kalau kayak pramuka ya langsung dia. Oh, ya, pengalaman udah. di pramuka Ya, ya. bisa-bisa. Ya. Saya masuk pramuka jujur dunia penggalang saya emang tidak terlalu banyak. Saya terlalu menghabiskan dunia pramuka itu di penegak Kak. Oh, jadi awal masuk itu alhamdulillah saya emang tidak tahu apa-apa gitu, maksudnya belum mengetahui semuanya gitu. Dari penegak itu saya udah mulai mengetahui arti pramuka untuk masyarakat itu Kak. Alhamdulillah saya juga kepilih dulu sebagai perwakilan Kota Bogor berdua bersama anak Wikrama, sekolah yang di Wikrama. Saya ke Kuarda untuk mengikuti pelatihan pendidikan karakter Kak. Alhamdulillah sih dari DKR juga saya sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan seperti yang kemarin tuh bakti sosial, dan baru-baru kemarin hangat itu ada donor darah, saya ikut gitu untuk partisipasinya Kak. Oke, yang terakhir nih ya, menurut Kak Gary tanggapannya nih ya, pramuka di Bogor Utara tuh kayak gimana? Untuk Bogor Utara sendiri ya, mungkin tidak beberapa pangkalan yang aktif gitu di Bogor Utara. Tapi alhamdulillah perkembangannya itu mulai signifikan meningkat. Dari yang biasanya hanya 2 atau 3 pangkalan, sekarang alhamdulillah sampai ada 10 pangkalan juga itu untuk penegak gitu. Banyak ya, udah Banyak, lumayan alhamdulillah banyak udah juga. banyak. Oke nih, sekarang pesan untuk
pramuka yang ada di Kota Bogor? Pesan yang ada pramuka Kota Bogor, tetap enjoy, jalanin saja pramuka, jangan jadikan pramuka itu sebagai beban gitu. Pramuka itu adalah latihan untuk hidup kita gitu, kakak-kakak. Iya, betul sekali. Siap. Oh, Kak Geri, terima kasih atas Siap. waktunya. Makasih, Kak. Terima kasih banyak. Siap, makasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain ada DKR, ada juga unit protokol Bogor Utara yang diwakili oleh Kak Cindy dan Kak Ulia yang menjabat sebagai Wakil Ketua dan Bendahara Protokol Ambek Prama Arta. Untuk lebih jelasnya, kita lihat bareng-bareng yuk video berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cindy, Kak Aul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Kak Cindy mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Cindy Alfiani dari SMA Negeri 7 Bogor dengan jabatan bendahara, dan di protokol saya menjabat sebagai wakil ketua protokol. Ya, Kak Aul sekarang. Nama saya Ulia Maharani dari Pangkalan SMA Negeri 7. Di protokol Dari sebagai protokol Bogor Utara sebagai bendahara. Oke, jadi Kak Cindy dan Kak Aul ini dari protokol Bogor Utara. Oke, saya mau sedikit bertanya nih. Sudah berapa lama menjabat sebagai protokol? Kan ini baru ya dibentuk lagi. Kira-kira udah dari kapan nih ngejabat sebagai protokol? Kalau dilantik baru sekitar seminggu yang lalu. Tapi kalau baru ya, berarti baru iya banget. baru banget. Tapi kalau kayak memperdalam protokolnya udah mungkin dari Januari. Oke. Kayak iya. Terus mungkin kan dari bulan Januari itu udah mulai kayak materi tentang protokol ya. Mungkin bisa diceritakan mempelajari apa aja sih di protokol itu? Kayak yang lebih sering itu kayak PBB, Baris-baris. iya baris berbaris, public speaking, sama tugas-tugas upacara. Jadi petugas-petugas. Iya. Berarti berkontribusi penuh ya kalau misalnya lagi upacara. Iya. Latihannya itu biasanya kapan aja? Kita ada Rutin kah atau Rutin sih, tiap Rutin. seminggu sekali gitu. biasanya hari apa itu, di mana latihannya? hari Rabu di lapangan Kresna. Rame-rame ya berarti kalau Iya. latihan. Kira-kira itu kan itu otodidak sendiri apa ada yang latih juga? Ada yang latih sih ya. Ada yang iya. latih ya berarti. Oke, sekarang saya mau nanya tentang pengalaman selama menjabat. Kan menjabatnya tuh baru seminggu, tapi pasti udah memiliki kesan tersendiri dong. Ya, bisa diceritakan mungkin? Pengalamannya apa gitu? Kita udah ikut kegiatan gelar senja. Terus ikut kegiatan-kegiatan yang ada di Bogor Utara. Ikut ini juga ya, berpartisipasi ya, menyukseskan acara yang di Bogor Utara. Oke, nih yang terakhir, bisa kasih pesan untuk pramuka yang ada di Kota Bogor? Pesannya, misalnya terserah kalian lah, mau apa pesannya? Pesannya mungkin kalau nggak aktif tuh sayang. Kayak kalau aktif tuh banyak pengalaman yang didapat, banyak teman yang didapat, banyak cerita yang didapat. Karena di pramuka tuh bukan cuma sebatas latihan ketemu nggak kayak gitu doang. Oke, mungkin cukup ya Kak Cindy, Kak Ul, terima kasih banyak atas waktunya. Maaf mengganggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri acara malam ini, kita ada pesan-pesan nih buat teman-teman semua. Kita semua masih bisa loh berkreasi di tengah pandemi ini. Jadi teman-teman jangan berhenti buat berkarya ya. Dan jangan lupa nonton kami terus di TV Pramuka. Saya Evi dan saya Email pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.